Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Rekan trader semuanya, kembali lagi saya menghampiri rekan trader sambil membawakan analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Saya paham dan saya yakin ya, rekan trader sangat luar biasa dalam beranalisa. Ya, oleh karena itu saya memberikan sedikit informasi, sedikit analisa, dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini ya, bisa bermanfaat untuk rekan trader. Tapi apa yang saya berikan ini, saya harap supaya rekan trader kalau bisa menganalisa lagi ya, supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat dan lebih luar biasa. Oke rekan trader semuanya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membawakan sedikit tema harian kita pada hari ini, dan tema yang saya bawa hari ini agak sedikit. Sebenarnya tema yang saya bawakan hari ini bukan lebih terfokuskan buat hari ini, tapi lebih terfokuskan buat besok. Karena besok adalah harinya Euro. Kenapa saya bilang harinya Euro? Karena besok hampir semua kalender ekonomi, semuanya berita-berita tentang Euro. Oleh karena itu, tema yang akan saya angkat saat ini adalah Christian Lagarde memegang kendali penguatan Euro. Kenapa saya angkat tema ini? Karena gini rekan trader. Kita coba lihat langsung di kalender ekonomi. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Nah, untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa untuk hari ini memang kalender ekonomi lebih banyak ke Amerika ya, dolar Amerika. Penjualan retail, indeks harga produsen, penjualan retail lagi, dan terakhir ada inventory minyak mentah ya, walaupun tadi barusan aja dari Cina ya. Nah, dan nanti pada pukul 19.30 pengumuman anggaran tahunan pound sterling. Tapi besok, rekan trader lihat, besok selain klaim pengangguran awal, indeks manufaktur The Fed Philadelphia, tapi yang paling utama di sini adalah pernyataan kebijakan moneter Europe Central Bank, keputusan tingkat inflasi, ya rekan trader ya, dan ada pidato Gubernur Central Bank Eropa, Christine Lagarde. Dan nanti akan ditutup pada hari Jumat dengan data IHK CPI atau data inflasi yang akan terjadi pada Eropa. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Karena tema ini benar-benar saya angkat karena gini rekan trader. Kita semuanya tahu bahwa ya, saya balik dulu ke platform. Kita semuanya tahu bahwa rekan trader ya, Europe Central Bank ini ya lebih ke euro ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, rekan trader lihat dari minggu kemarin ya, tepatnya pada tanggal berapa nih? Tanggal 9 Maret ini, Eropa ini pergerakan dari euro udah sangat kuat. Apalagi ada ya, bukan isu sih, tapi banyak yang analis menyatakan bahwa Europe Central Bank akan menaikkan tingkat suku bunga 25 BP ya. Nah, hal ini dilakukan karena untuk menekan inflasi yang terjadi di di Eropa ya. Nah, plus kenapa euro naik ini sangat luar biasa? Salah satu faktor euro sangat luar biasa naik itu ya, selain karena kemarin ya, memang kalau kemarin dia turun ini gara-gara, kalau yang tanggal 7 ini kan gara-gara pidatonya Jerome Powell ya. 2 hari berturut-turut pidato, akhirnya dia turun ya. Tapi setelah itu dia naik karena imbas dari non-farm payroll. Tapi setelah itu rekan trader bisa lihat bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh Europe Central Bank ini sudah sangat berfokus pada krisis perbankan yang terjadi pada Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Silicon Valley Bank dan tingkat inflasi yang meningkat di Eropa merupakan faktor utama bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur
Sentral Bank Eropa, ya, Christine Lagarde. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dari kebijakan yang diambil ini dia bisa mengarahkan bagaimana pergerakan euro ke depan. Kita semua tahu bahwa semenjak runtuhnya bank Silicon Valley, Silicon Valley membuat goncangan perekonomian Amerika. Karena kenapa? Karena Silicon Valley adalah bank yang benar-benar mendanai banyak startup, ya, di Amerika. Ya. Dengan kejadian tersebut membuat gonjang-ganjing karena startup tersebut memiliki rasa ketakutan bagaimana pengembangan mereka ke depan. Oleh karena itu kalau kita lihat kemarin sampai seorang Presiden Joe Biden memberikan sebuah statement untuk menenteramkan hal tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pengaruh dari Christine Lagarde pada saat ini dengan adanya keadaan seperti kayak gitu, ya, dia memberikan peluang yang sangat besar untuk, ya, mengatasi hal-hal tersebut terutama di sisi Eropa, ya. Bagaimana, apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunga, ya? Dan apabila dia menaikkan tingkat suku bunga untuk menekan inflasi yang terjadi, ya, karena nanti data inflasi akan dikeluarkan hari Jumat. Artinya dolar mempunyai kemungkinan semakin menurun, ya. Dolar mempunyai kemungkinan semakin menurun. Rekan trader lihat ini dolar jatuh, ya. Sehingga bisa membuat euro terbang tinggi. Bisa membuat euro terbang tinggi. Secara teknikal pun juga kita udah bisa lihat euro ini masih bisa terbang tinggi lagi. Minimal tuh dia bisa sampai ke 1.0866, ya, bisa. Ya, dengan asumsi bahwa hasil yang terjadi pada dolar nanti semakin mengalami pelemahan, dan pelemahan itu mungkin bisa sampai 101, bisa. Ya, dia akan menuju ke 101. Ya, oleh karena itu saya bilang lagi bahwa semua mata saat ini akan tertuju terhadap pernyataan statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Eropa Christine Lagarde, ya, bagaimana statement yang dia lakukan, ya, bagaimana arahan ekonomi yang dia lakukan untuk Eropa, sehingga dari arahan ekonomi tersebut bisa membuat penguatan terhadap mata uang euro. Oleh karena itu saya berpikir bahwa sampai besok kemungkinan besar euro ini masih punya peluang yang sangat besar mengalami penguatan, ya. Masih bisa punya peluang mengalami penguatan, tapi memang harus dilalui oleh data-data ekonomi yang terjadi hari ini dulu, ya. Tapi secara garis besar adanya kasus yang terjadi di Amerika, ya, kolapsnya bank Silicon Valley itu bisa menjadi pertanda bahwa kemungkinan besar memang nanti, ya, kemungkinan besar memang nanti bahwa kenaikan tingkat suku bunga oleh Eropa bisa memberikan kekuatan terhadap penguatan yang terjadi pada mata uang euro, ya. Dan di situ juga kita bisa lihat bahwa menjadi masukan terhadap apa yang nanti dilakukan oleh The Fed pada tanggal 22 nanti saat pertemuan FOMC yang akan dilakukan. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini, ya. Sekarang kita akan masuk ke analisa teknikal. Untuk analisa teknikal seperti biasa rekan trader, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa tahu di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami situasi di mana kemungkinan bearish masih saja terjadi, ya. Pelemahan masih bisa saja terjadi. Banyak faktor yang terjadi, salah satunya kolaps bank Silicon Valley dan lain-lain, ya. Ini membuat pelemahan masih saja bisa terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader seberapa besar pelemahan ini bisa terjadi, ya. Kalau kita lihat di sini rekan trader, secara tendensi oke, pelemahan masih bisa. Tapi kalau saya lihat ini tidak tertutup kemungkinan penguatan pun juga masih bisa terjadi dan dia bisa menguat, ya. Kalau saya lihat di sini masih ada titik-titik terang untuk dia bisa menguat minimal sampai di posisi 103.446. Tapi saya masih tetap berasumsi bahwa dia akan mencoba turun minimal sampai di level yang paling terendah di sini, ya, 103.032, atau paling maksimal penurunan yang terjadi di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia, ya.
102.0824. Oleh karena itu rekan trader, untuk indeks dolar hari ini saya bisa bilang bahwa harap diperhatikan, hari ini ada news juga yang sangat besar ya. Saya kasih sedikit masukan bahwa dia akan mencoba bergerak dari 102.824 sampai tertinggi di 103.446 ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, selanjutnya rekan trader, ini saya ganti warnanya dulu. Nah, oke, warna kuning. Oke, sekarang kita coba masuk di euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar? Kita akan lihat rekan trader. Nah, oke. Rekan trader semuanya, pergerakan dari euro Uncle Sam dolar pada hari ini memiliki kecenderungan yang besar bullish ya. Dan kita lihat bahwa kecenderungan bullish ini masih kuat. Dari awal kan saya udah bilang bahwa kecenderungan bullish ini masih saja bisa terjadi, bisa saja terjadi sampai di 1.08607. Masih bisa rekan trader, masih bisa. Untuk minggu ini saya pikir masih bisa. Oleh karena itu bullish masih saja terjadi. Kita akan lihat seberapa besar bullish ini akan terjadi rekan trader. Kalau kita lihat di sini rekan trader, kemampuan bullish yang terjadi ini menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi nanti di seputaran 1.07855. 1.07855. Dan saya berasumsi bahwa ya ini masih saja bisa terjadi rekan trader, ini masih saja bisa terjadi ya. Dan apabila terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan mungkin paling lemah sekali ya. Oke, saya pikir pelemahannya di sini, tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dia akan mencoba pelemahan itu sampai level paling terendah di seputaran sini rekan trader. Nah, 1.07265 dan yang paling tertinggi nanti di 1.07855. Ini dia. Ya, oke. Nah, ini dia. Oke rekan trader semuanya. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa harap diperhatikan bahwa news ini akan terjadi. Oleh karena itu apabila nanti terjadi pelemahan terhadap euro Uncle Sam dolar ini, tidak tertutup kemungkinan misalnya dia turun sampai level di sini ya. Tapi saya bilang bahwa dia masih tetap akan naik dia. Ya. Oke rekan trader semuanya. Selanjutnya kita masuk di pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling? Pergerakan dari pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling hari ini dia mengalami tendensi yang bearish. Kita akan lihat seberapa besar bearish akan terjadi pada pasangan mata uang ini. Kalau menurut analisa saya bearish ini masih bisa saja terjadi, paling maksimalnya itu tuh di level 1.21186. Tapi saya berasumsi bahwa dia akan mencoba keluar jalur dan dia akan menuju ke 1.21344. Itu aja dulu. Dan apabila terjadi penguatan dia yang paling tertinggi itu di seputaran sini rekan trader. 1.21733. Oleh karena itu menurut analisa saya, pergerakan dari pound sterling ini dia akan mencoba bergerak di seputaran sini rekan trader ya. Nah, 1.21344 sampai yang paling tertinggi 1.21773. Tapi apabila terjadi pelemahan terus, maka dia akan mencoba sampai level yang paling terendah di 1.21186. Oke, rekan trader, selanjutnya kita coba masuk di gold. Pergerakan gold pada hari ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold pada hari ini mengalami tendensi yang bearish. Kita akan lihat seberapa besar bearish akan terjadi setelah 2 hari yang lalu bullishnya sangat luar biasa. Sekarang tendensi bearish sedang menguji pergerakan dari gold. Oke, anggaplah ini adalah bearish, maka saya bisa berasumsi bahwa pergerakan yang akan terjadi itu minimal dia akan turun ya. Kalau saya bilang di sini ya, ini penurunan dia yang paling terendah kan di sini nih, 1893. Tapi menurut saya dia akan mencoba minimal sampai di sini dulu. Nah, dia akan mencoba sampai di level 1896 dulu. Kalau 1896 dia akan coba turun lagi ke 1893. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi penguatan, saya berasumsi bahwa dia ini akan menguat sampai level yang paling tertinggi itu di seputaran 1908 atau dia bisa naik juga yang paling tertinggi di seputaran ini rekan trader 1912. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pelemahan atau pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang ini pada aset ini adalah kalau saya ya
saya berasumsi bahwa dia ini akan bergerak dari level paling tertinggi 1808 sampai level yang paling terendah di 1893 ya. 1908 sampai 1893 itu yang paling, apabila paling terendah. Tapi kalau seumpamanya nanti news dia memberikan kekuatan terhadap dolar, ya mau nggak mau tidak tertutup kemungkinan gold ini dia bisa turun sampai level yang paling terendah, malahan di seputaran sini. Bisa, tapi kita akan lihat bagaimana. Tapi kalau seumpamanya salah, seumpamanya dolar melemah, artinya dia akan menguat rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan sampai 1912. Tidak tertutup kemungkinan sampai 1912. Nah, di seputaran sini. Ini dia ya rekan trader ya. Ini saya udah pasang sekali nih semuanya. Oke, kita tinggalkan gold. Sekarang kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang? Pergerakan USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa USD Yen Jepang memiliki tendensi kuat bullish, ya, sangat kuat bullish, sudah melewati rentang harian yang saya buat. Dan kalau saya lihat ini dia akan mencoba naik sampai level paling tertingginya itu di seputaran 135.211. Tapi kalau saya bilang dia ini akan naik ini sampai level paling tertingginya di sini rekan trader. 134.934, dan apabila terjadi pelemahan dia paling terendah itu di seputaran 134.153. Oleh karena itu saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pergerakan yang terjadi terhadap pasangan mata uang ini adalah dari 134.153 sampai 134.937 ya. Dan apabila masih terjadi penguatan lagi ya dia pasti akan level paling tertingginya di sini 135.211. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap supaya apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sebuah manfaat terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.